Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya teman-teman, apa kabar? Today is Thursday, Bible Study Time. Saya percaya semuanya sudah menantikan untuk bisa menjadi praktisi hidup bersama Tuhan setiap hari. Karena kita bernapas, so Tuhan hadiratnya pun dan hidup dari kuasa kebangkitannya akan hidup di dalam hidup kita. So kita bukan orang biasa-biasa karena di dalam kita ada kuasa kebangkitan Yesus. That become our breath. Menjadi kehidupan kita, right? So sebelum kita memulai pelajaran ini, saya mau sapa semua teman-teman yang sudah menanti. Ibu Triani dari Sorong, Shalom. Teman-teman semuanya dari Jakarta, dari Tangerang, dari Depok, senang sekali. Dan juga dari Manado, dari Tomohon, dari Amurang. Saya sangat-sangat dihibur karena Anda semua mau menjadi pempraktek hidup berada bersama Tuhan yang akan membuat kita bisa melakukan pekerjaannya Tuhan seperti Yesus lakukan pekerjaan Bapaknya saja. Oke, tidak ada agenda pribadi yang dia reserve, dia nggak bikin agenda sendirian. Agendanya 100% dari awal sampai akhir 33 tahun di bumi, akurat, presisi kehendak Allah. Dan kita kalau nggak belajar hidup berada bersama Tuhan, kita susah untuk hidup dengan kehendak Allah. So, terima kasih untuk Join Karel Tengku. Thank you for your partnership, untuk persembahan kasihnya. Saya senang sekali, Ibu Ratna Yunawati juga dari Jakarta. Anda yang mulai turut menabur di ministry ini, I'm so happy karena Anda melihat bahwa pelayanan ini ladang yang sehat, ladang yang subur untuk Anda menabur. Dan saya berdoa untuk semua teman-teman yang menabur, suatu hari saya akan kembali lagi untuk membangun hubungan kemitraan dengan Anda semuanya. Sehingga apa yang Anda tabur akan kembali dan Tuhan hormati dalam ukuran 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan semua benih kehidupan, firman Allah yang ditabur dan praktek yang dibagikan, yang telah terbukti dan teruji oleh semua orang di dunia yang menghidupinya dengan tekun sebagai habit yang baru, kebiasaan hidup baru, menjadi gaya hidup yang baru, lifestyle itu butuh habit ya. Itu akan saya pun akan menuai kegerakan Roh Kudus bekerja di seluruh tanah air kita Nusantara, di mana semua umat Tuhan, semua orang akan mengalami hadirat Allah dan bertemu dengan Anda seperti bertemu dengan Yesus. Itu goalnya, tidak bisa diraih dalam waktu dekat. Tergantung berapa rutinnya, berapa regularnya, berapa disiplinnya, itu menjadi habit yang baru. Okay. So thank you Ibu Jane Carl sudah bergabung, Pak Jayadi dari Batam, dari Medan. Thank you Pak Ludiman dan Pak Martin dari Kalimantan Tengah. Senang sekali sudah bergabung bersama kami. Dan saya percaya apa yang kita akan praktek hari ini dan kita lakukan dan kita pelajari akan membawa surga di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. This is it. Menjadi orang emosi sehat, spirituality pasti akan membawa surga ke bumi. Amin. So mari kita undang hadirat Tuhan. Tuhan taruh lagu ini di hati saya. And let's join together untuk bisa mengingatkan bagaimana indahnya hidup di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kita bisa berjumpa lagi because of you. 100% karena Engkau Tuhan Yesus. 100% karena ingin kenal Engkau. Dan 100% karena firman-Mu. Buat kami menjadi firman yang menjadi manusia sama seperti Yesus, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Biarlah firman yang kami dengar dan praktekin menjadi manusia Kristus di dalam kami. Tidak ada yang lain kecuali merenungkan dan datang ke hadirat-Mu setiap hari.
Kami undang Roh Kudus untuk bekerja dalam kami, menemani kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa dan kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami hirup hadirat-Mu malam hari ini, dan kami hembuskan keluar semua yang bukan dari Yesus. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Buat setiap kami malam ini puas. Buat kami semua malam hari ini. Di mana ada Roh Kudus, ada kemerdekaan, ada kebebasan. Dan siapa yang dimerdekakan anak manusia, Yesus Kristus anak Allah, dia pasti merdeka. Kami merdeka hidup dalam kehidupan-Mu dan pernyataan kuat kuasa. Terima kasih Bapa. Kami bisa persembahkan lagu padamu malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, hari ini kita akan belajar. Anda sudah praktek ya dari minggu lalu. Dan hari Sabtu, how to do the breath prayer. Nah, kenapa kok kita pakai breath prayer? Sebab caranya Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Kejadian 2 ayat 7 dengan dia menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh tanah liat itu.
Dan manusia yang diciptakan, diisi, diinfus dengan hadirat Allah. Jadi setiap hari Adam berjalan dengan Allah, dia hirup hadirat Allah, dia hirup hadirat Allah. Sehingga kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang intinya paying attention, memberi perhatian, tidak ada yang lain. So di Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. So berapa dari Anda mengetahui bahwa dalam kehidupan kita setelah lahir baru, kita baru mendapat kesadaran bahwa Tuhan cinta sekali. Apalagi kita baru selesai ibadah Jumat Agung dan ibadah hari Minggu Kebangkitan. Itu kan sudah jelas sekali bahwa ada orang benar yang mau mati bagi orang berdosa dan orang yang tidak mau kenal dia. Tapi Yesus tuntas dengan sempurna mati buat kita semua. Satu persatu 7 miliar jiwa di bumi saat ini. Untuk 7 miliarnya, untuk satu orang pun dia akan selamatkan. Ingat perumpamaan daripada kerajaan surga seumpama seorang saudagar yang kaya yang sedang berjalan di ladang dan tersandung kakinya, dan dia menemukan dan gali apa itu sandungan itu, ternyata harta karunnya mahal sekali. Dia jual segala-galanya untuk memiliki ladang yang ada harta karun itu. Dan ladang itu lambang dari dunia. Di dunia itu ada harta karun yang mahal sekali, yaitu Anda dan saya. Dan kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang kaya yang membeli jual beli mutiara. Dan dia menemukan satu mutiara yang sangat mahal. Dia jual segala-galanya demi satu mutiara itu. Dunia penuh dengan 7 miliar jiwa ini, dia mati buat mereka satu persatu, buat kita semua. Tapi kalau cuma ada satu orang pun dia mau mati untuk satu orang itu. So kebenarannya adalah Allah Tritunggal itu hanya hidup di dunia ini, di alam semesta ini demi atau karena mencintai manusia secara totalitas. Gak ada tujuan lain Allah mau ada dan tetap exist, tetap hidup, tetap present, kecuali ada manusia. Dan karena Anda dan saya dan seluruh manusia di muka bumi ini, dia mau dianiaya, dituduh, difitnah dan dikatakan tersangka orang salah dan orang jahat. Karena hanya orang jahat yang dihukum secara penyalipan oleh sistem pemerintahan Romawi. Dan Yesus walaupun Pontius Pilatus cuci tangan, dia bilang dia nggak ketemukan kejahatan apapun, satu apapun di orang ini. Tapi karena diminta, dituntut sama orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, imam-imam saat itu yang marah sama Yesus sekali. Karena Yesus mengaku dia anak Allah. Dan memang benar maksudmu. Dan karena mengaku yang benar, dia dibunuh. Dan untuk dia bisa mati dibunuh, dia mesti ketahuan melakukan kejahatan. Untuk itu dia harus ditimpakan ke kita segala macam khianat, tuduhan, fitnahan, dan dosa kita. Penyakit kita. Kalau tidak semuanya di dalam tubuhnya dia nggak sah menjadi anak domba Paskah. Nah dia mau lakukan itu semua because he love us. Karena Tuhan mencintai kita lebih dari segala-galanya. Nggak ada yang lain yang dia cintai kecuali kita. Itu visi misinya Tuhan Allah Tritunggal itu ada di bumi. Itu buat apa sih sampai kehendaknya biar terjadi di bumi. Biar kehadirannya, kerajaannya ada di bumi seperti di surga. Kenapa kok dia mau begitu dekat dengan manusia yang ada di bumi ini? Karena cinta. Itu terbukti dari mati dan curahkan nyawanya, curahkan darahnya. So Paskah itu lambang di mana Yesus rela mati, disiksa sebagai manusia jahat, berdosa total, padahal dia tidak ada DNA berdosa sama sekali. Mau dites darahnya habis-habisan, nggak ada DNA. Genetik dosa itu nggak ada sama sekali. Dan dia tidak berdosa pada waktu dicobai iblis 40 hari 40 malam setelah dia puasa. Tidak ada satu dosa yang diketemukan. Semuanya dia jawab, dia lawan setan dengan berkata ada tertulis. Jadi Yesus itu betul-betul murni cinta sama kita. Bukan cinta buta ya, cinta purposeful. Cinta yang dengan penuh tujuan. Dia ambil dosa kita, ditimpakan ke dirinya. Dia mati sebagai penjahat resmi. Kita baca ya dari Yesaya 53 ayat yang ke-12. Anda bisa lihat di screen.
Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Apa itu nyawanya? Ini diulangi lagi di surat Petrus. Apa itu nyawanya? Dirinya, jiwanya. Oke. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, dia disalibkan di antara dua penjahat, dua pencuri. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai yang nyalipin dia, yang berontak pun tetap diselamatkan kalau percaya Yesus itu Tuhan. Jadi buat Yesus mengalami penderitaan fisik, mengalami aniaya, itu bukan hal yang asing buat dia. Itu part of the journey of life. Itu bagian daripada perjalanan kehidupannya dia. Okay? Nyawa Yesus, darahnya itu dikorbankan demi kita semua, demi Anda dan saya. Karena apa? Karena Tuhan cinta kita. Nah, buktinya Yeremia 31 ayat 1. Nabi Yeremia suratnya baru dibaca setelah umat Israel keluar dari Babel. Yeremia 31 ayat 1. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ulangi lagi ya. Bukti Tuhan itu selalu menghendaki kita semua lebih dari segala-galanya. Yeremia 31 ayat 1. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. I have loved you with an everlasting love. I have loved you. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalau Anda stres atau apapun, buka Yeremia 31 ayat 1. And dengerin, ini dia ngomong dari jauh Tuhan menampakkan diri. Dari jauh, ini kayak zamannya anak terhilang di Lukas 15 ayat 17. Waktu anak terhilang pulang, dia yang hadir. Dia Allah Bapa tuh yang nyambut, yang hadir, yang kejar anak yang terhilang itu. Udah gak pusing lagi mau bawa kandang babi apa gak pusing. Yang penting anakku yang buta melihat. Anakku yang terhilang diketemukan. Bagi ayah, seorang ayah, anak itu segala-galanya. Nah, Tuhan seperti kita semua, seperti Allah, seperti ayah-ayah kita, dari jauh dia menampakkan dirinya. Kenapa kok orang Israel ada di Persia dan di Media, ada di tanah berbahasa Greka? Sebab jajahannya kita itu yang melayani sistem dunia ini, yang menghadapi dunia ini, itu sistemnya sama. Jadi saya ulang lagi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dari jauh, dari masih di Babel. Aku datang, aku sambut kamu. Seperti Bapak yang baik itu nyambut, lari mengejar anak yang terhilang. Demikian pula Allah Bapa kejar orang Israel, umatnya yang dia bangun dengan pilihan sendiri. Dia bikin sendiri dari seluruh dunia. Dia bikin umat yang layak buat dia. Dan dari sesat kembali lagi. 70 tahun untuk membersihkan kesesatan loh. Nah, pada waktu kembali lagi, itu upayanya dia juga, upaya Tuhan, maksudnya gak ada upaya manusia. Manusia sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah, dan tidak ada satu-satu manusia pun yang mencari Allah. So, seperti Allah lari menyambut orang-orang keluar dari Babel, itu sama kayak Allah Bapa lari keluar menyambut anak terhilang. Jadi kalau Anda dan saya terhilang dari jalurnya Tuhan, terhilang dari kehidupan yang sesuai kekudusannya Allah, jangan takut. Karena bisa balik ke Tuhan. Dan kalau sudah balik ke Tuhan, stay there. Tetap tinggal di situ. Don't move around. Jangan muter-muter. Tetap tinggal di situ. Oke? Nah, supaya mereka semua itu masuk ke atmosfer kasih sayang. Orang mau berubah kalau disayang. Bukan kalau dibentak. Dan bagaimana seorang Allah Bapa bisa menyambut anak yang bejat telah menikahkan dia telak-telak ya, dari Yesaya, sudah penuh pemberontakan kejahatan orang Israel. Tapi Allah hatinya sama kita gak berubah. Kelakuan kita berubah, tapi hatinya Allah ke kita tidak bisa berubah. Nah, untuk Anda tahu, karena Anda begitu berharga, nyawa anaknya dikorbanin ganti nyawa kita. Itu bukti Allah kasihnya ke kita tak bersyarat. Itu bukti
bahwa Tuhan tidak bisa hidup tanpa Anda dan saya mengingini Dia. Nah, untuk mengingini Dia, itu pun Tuhan yang kerja, bukan kita yang kerja. Jadi saya beri tema, subtema di sini, Tuhan itu rindu berat bertemu bersama kita. Rindunya berat untuk bertemu bersama kita. So, Yakobus 4 ayat 8 kita baca sama-sama ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi apa yang membuat Tuhan gak bisa dekat sama kita? Apa yang bikin Anda terpisah dari Allah, bikin Anda tempat di mana Anda berada itu bertolak belakang kalau Anda ada lebih dari satu. Karena satu bisa mendekat Allah, satu tidak mau. Tapi saya percaya kalau Anda mengikuti yang benar, yang Anda taati, itu pasti prevail. Itu pasti yang menang. Gak mungkin yang lain yang gak menang. Untuk sementara waktu kamu akan berduka. Untuk sementara waktu kamu akan berduka. 1 Petrus 1 menjelaskan. Oke, tetapi pada waktunya Tuhan mau mendekat lagi kepada kita dan Ia akan mendekat kepada kamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi mendua hati itu dosa. Anda gak bisa menyembah Mammon dan bisa menyembah Yesus Kristus dari Nazaret, gak mungkin bisa. Kita dapat jaminan dari Tuhan lagi di Maleakhi 3 ayat yang ke-6 dan ke-7. Jaminan Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Anda pegang gak itu? Apa kata Tuhan? Ini apa kata Tuhan full? Bahwasanya aku Tuhan tidak berbuah. Tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi kalau dilihat dari suku bangsa Yakub, suku bangsa Israel itu akan peka kalau mereka berdoa, kalau mereka tidak mendekat pada Tuhan, ini akan jelas sekali Tuhan akan gak mendekat pada mereka. Dan Tuhan berkata kalau kamu terus berdoa, gak mungkin kamu lenyap. Dan aku tidak berubah, tetap menjadi Allah yang kujanjikan, yang pernah muncul di kehidupan nenek moyangmu Abraham dan Ishak. Aku tuh Allah yang dulu, Allah yang sekarang dan masa depan itu sama. Karakter Allah gak bisa berubah. Tetapi sejak zaman nenek moyangmu, kamu memang telah menyimpang dari ketetapan-ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Come back to me. Kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi untuk bisa ketemu Tuhan itu tidak sulit. Tapi lihat di kedua ayat ini ya. Ini ada Maleakhi 3 ayat 6, Maleakhi 3 ayat 7, Maleakhi 3 ayat yang ke-7. Oke. Di sini Anda bisa melihat bagaimana keberanian ilahi dari umat Tuhan untuk mau melangkah kembali ke Tuhan karena undangan Tuhan yang berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi orang Israel kalau berani balik ke Yerusalem itu karena jaminan mereka nggak akan lenyap. Mereka nggak akan mati kelaparan lah intinya. Oke? Dan jangan seperti nenek moyangmu yang telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. So firman terakhir berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. So Tuhan mengajak kita semua untuk kembali ke Dia. Berarti sekalipun kita sibuk dalam pelayanan, apalagi kita hamba-hamba Tuhan yang sibuk dalam pelayanan, apakah itu berarti bahwa kita sudah kembali ke Tuhan? Apakah pelayanan itu jujur-jujurnya sesuai hati nurani kita, melambangkan sudah bersama Tuhan? Sama sekali tidak. Kita coba lihat di Yohanes 10 ayat 12 sampai 18 untuk masih tahu antara teman-teman yang rela kembali ke Tuhan setelah terhilang. Jika Anda membuat keputusan itu sekarang juga Anda membuat keputusan itu bersama teman-teman, saya jamin bahwa hadirat Tuhan akan segera mendatangi Anda. Walaupun 1 menit yang lalu Anda tidak dalam kondisi berdamai sama Allah. Tapi 1 menit ke depan Tuhan mau berdamai dengan Anda.
Oke. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai Tuhan mau kita satu bersama dengan Dia dalam kesatuan cinta. Jadi tujuan daripada breath prayer itu sebetulnya adalah membuat kesadaran diri itu meningkat akan kehadiran daripada Roh Kudus di dalam Anda dan saya. Dan setiap kali kita ngomong Roh Kudus itu sebetulnya adalah resurrection life. Kehidupan Yesus yang bereaksi, diinfus oleh ke dalam tubuhnya. Oke. Nah, masalah di dunia saat ini adalah manusia itu di luar di dunia ini pada kelaparan kasih atau cinta. Di dunia ini bukan dari cinta eros, bukan dari cinta storge, cinta duniawi, tapi cinta rohani, cinta alkitabiah. Di mana tujuan utama daripada Anda diselamatkan atau dikeluarkan dari kehidupan dosa, masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Dia, tujuannya cuma satu, loving union. Nah, masalah di dunia saat ini itu orang-orang Kristennya bahkan di rumah Tuhan tidak, atau di dalam rumah Tuhan semua ngalami yang namanya deprived spirit, roh kekurangan karena pada kelaparan kasih atau cinta. Suami istri harus belajar lagi saling mencintai satu sama lain. Anak puber mesti belajar mencintai orang tuanya. Gembala mesti belajar mengasihi jemaatnya, Tuhan dengan meletakkan nyawanya. Jadi Yohanes 10 ayat 12 sampai 18 yang nanti saya bacakan semuanya. Suami istri harus belajar lagi saling mencintai satu sama lain. Anak puber mesti belajar lagi mencintai orang tuanya. Gembala gereja mesti kembali mengasihi jemaatnya, Tuhan dengan meletakkan nyawanya. Nah, lihat di Yohanes 10. Lanjutannya ayat 12 sampai 18. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-dombaku sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, larilah. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dan ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Jadi yang pada lari kabur, menyelamatkan diri, sebetulnya mau menyelamatkan harta milik tuannya. Oke, tapi mereka meninggalkan, dan semua ini terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. So ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Orang kalau udah fokus dan mau kembali ke Tuhan, pikirannya tidak akan terbuang-buang ke kiri ke kanan, menimbrung masuk dalam obrolan, tapi betul-betul 100% hidup di dalam bimbingan sebagai orang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, ini saya balik ya makanya ya. Jadi dia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba domba-domba dari domba-dombanya Tuhan yang ada di dalam kandangnya dia, yang ada dalam ladangnya dia. Nah, kalau seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. So kita lihat di sini di ayat 12-nya, kalau Tuhan itu cuma cinta domba, yaitu manusia yang diciptakan serupa gambar rupa Dia, sama seperti suami istri harus belajar lagi saling mencintai satu sama lain. Anak puber mesti belajar lagi mencintai orang tuanya. Gembala mesti belajar mengasihi jemaatnya, Tuhan dengan meletakkan nyawanya. Nah, itu cara ngetes seorang gembala. Nah, kalau tidak mau belajar mencintai jemaatnya Tuhan kembali dengan meletakkan nyawanya, maka dia seorang upahan. Orang upahan itu ya hanya jaga kandang aja, jaga ladang aja, tapi tidak mengembalakan, tidak memperhatikan kondisi kesehatan nyawa dari domba itu. Dan nomor satu juga itu, nomor dua, dia bukan pemilik domba-domba itu. Nah, ini tentu mereferensi bahwa pemilik domba-domba itu yang betul-betul pemilik adalah Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Nah, kalau mau dites jadi gembala juga akan ada ujian. Kalau mau dites apakah ini betul-betul gembala apa bukan, maka ada serigala yang datang. Ada orang yang mengacaukan, ada orang yang datang untuk mencuri, untuk melakukan sesuatu.
Dan kalau dia datang, dia akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala yang menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. So kondisi dombanya tercerai-berai. Sehingga dan hubungan dengan gembala terputus. Gembala agung. Oke, karena gembala yang ini orang upahan. Dia tidak nyelamatin dombanya, dia nyelamatin dirinya. Dia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu sama sekali. Akulah, di sini cara Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini hubungan yang menjelaskan nanti kenapa ada breath prayer. Oke. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, tapi domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kita ada tiga hal di sini. Ada gembala yang baik, gembala agung kita yang memiliki domba dan karena itu mengenal domba-dombanya. Karena dia memilikinya, dan domba-dombaku, itu kepemilikan, mengenal aku. Yang dimiliki dan memiliki saling kenal. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi ada lagi domba-domba tidak termasuk domba di kandangku, namun harus kutuntun juga. Karena mereka mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi di ayat 17 Yohanes 10 itu jelas sekali bahwa Yesus bukan gembala sembarangan, bukan manusia sembarangan. Karena dia menerima nyawanya dan bisa memberikan nyawanya dan bisa juga menerimanya kembali. Itu yang membuat dia bisa mati dan bangkit pada hari ketiga, terima nyawa lagi. Karena dia Tuhan, karena dia pemilik nyawanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, gak ada orang bisa mencuri nyawaku dari siapapun. Kalau aku mati, aku yang serahkan. Karena dia pemilik, karena dia Tuhan. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. So gembala yang baik, gembala agung kita, pemilik domba-dombanya sendiri. Kalau kita lahir baru, kita akan menjadi dombanya Tuhan. Ini adalah domba-domba yang perlu dikasihi gembala baik itu. Karena gembala yang baik itu dikasih oleh Allah Bapa dan oleh perintah Allah Bapa. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya dan menerimanya kembali. Jadi gak ada masalah, Yesus mati bangkit lagi, no issue. Tetapi sekarang isunya adalah dombanya ini tetap bersama dengan Yesus apa tidak. Padahal gembalanya menjamin tidak ada satu orang bisa mencuri dombaku. Jadi kalau dicuri sama makhluk lain, orang lain itu gak mungkin. Karena kita miliknya Tuhan. Tapi justru Tuhannya yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Memberikan nyawanya untuk atas kehendaknya dia sendiri demi si domba. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini nyawanya dia. Inilah tugas yang diterima Yesus dari Bapaknya. Jadi di sini saya tulis Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus rindu berat mau berada bersama-sama kita setiap hari. Kenapa? Karena Yohanes 10. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. So dengan kata lain, satu, Yesus dapat nyawanya dari Bapaknya langsung untuk diberikan ke dombanya melalui kematian dan kebangkitannya. Dan sekali kita terima kehidupan kebangkitannya, gak ada orang bisa ambil itu kehidupan dari dombanya. Kecuali dombanya nyerahin sendiri. Ini yang dibicarakan sini adalah nyawanya dia ya. Nah, oleh sebab itu kita mau menarik hadirat Allah yang penuh kasih dan hikmatnya untuk kehidupan kita sehari-harinya. Tapi karena banyak distraction, banyak gangguan, maka perhatian kita kepada Tuhan bisa hilang doh. Bahkan kita bisa lupa Tuhan.
Nah, untuk saya perkenalkan Anda kepada breath prayer, kenapa kok digabung dengan breath prayer? Karena Tuhan kalau memberikan nyawanya selalu dihembuskan. So kita mesti hirup. Oke? Kita nggak bisa menghidupi breath prayer dari Alkitab sebagai cara berdoa yang paling dihargai sampai hari ini. Kalau kita tidak mau sadar bahwa kita ini tanpa hidup napasnya Allah yang adalah kuasa kebangkitan Yesus, itu tidak kita butuhkan. Tapi kalau kita eksistensi kita itu karena nyawa, karena napas, karena rohnya Allah yang adalah kuasa kebangkitan Yesus keluar dari maut, yaitu Roh Kudus yang keluarin. Dan kemudian dipindahkan, diimpartasi ke kita, Yohanes 20 ayat 22, dengan dia berhembus. So, Yesus mati, dia hilang nyawanya, dia kasih ke Bapaknya, terimalah rohku, kepadamu kuserahkan rohku. Kemudian dia terima balik hari ketiga. Kemudian 40 hari kemudian dia hembuskan kepada setiap dombanya. Makanya nyawa itu gak bisa diambil orang. Tapi dombanya bisa ninggalin itu nyawa, seperti Adam lakukan, seperti Simpson lakukan. Oke? Untuk mengingatkan kita bahwa kita tuh hidup dari napas Allah, kita diberikan breath prayer. Jadi kalau kita nggak mau belajar breath prayer, kita nggak mau hidupin ini breath prayer seperti Alkitab modelkan, karena Yesus modelkan sebagai cara berdoa yang paling dihargai sampai hari ini. Anda akan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yang saya samakan nanti saya bagikan seperti gambaran yang saya dapat penglihatannya carang, anggur, dan pokoknya. Kalau tanaman lain, kalau diputus, bisa masukin air, bisa tumbuh loh. Berarti ada kehidupan di dia terus. Jadi itu carang seperti pokok. Tapi kalau anggur tuh nggak bisa. Anda bisa beli di supermarket anggur-anggur. Anda bisa lihat itu carangnya masih ada. Cabang ya. Tempat buahnya nempel. Tapi Anda lihat cabangnya cuma kurus kering. Hitam-hitam, coklat-coklat tua. Karena nggak ada kehidupan lagi. Kalau ada kehidupan hijau dia. Karena carang anggur itu bukan pokok. Dia tidak bisa hidup tanpa ada sumber dari akar naik ke pokok dan pokoknya yang salurin. Dan Yesus berkata, aku pokoknya, kamu carangnya. Makanya carang anggur tuh beda sama carang daun pohon sirih. Beda sama tanaman lain, beda sama vanili segala macam. Ini kalau nggak nempel ke pokoknya, nggak ada yang masuk sama sekali. Oke? Makanya Yesus berkata Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu gak bisa ngapa-ngapain loh. Kita mesti samakan diri kita sebagai domba. Yang kedua, carang anggur. Ini dua, satu hewan ini gak ada di tengah kota, satu lagi tanaman ini gak ada di negara tropis. So kita harus sengaja belajar sifat dari binatang domba dan carang anggur. Karena anggur tuh butuh tempat yang dingin. Butuh negara 4 musim baru bisa bagus anggurnya. Nah, dengan kata lain carang itu narik sumber kehidupannya dia, eksistensi dia sampai bisa menghasilkan buah, harus ditarik dari pokoknya. Demikian pula domba nggak bisa ketemu rumput kalau nggak lihat gembalanya kemana. Hanya gembala yang bisa menemukan padang berumput hijau untuk dia makan. Hanya gembala bisa menuntun domba untuk menemukan air sungai yang tenang. Kalau dikasih air terjun lari dia. Air sungai yang tenang baru restorasi jiwa. Demikianlah analogi dari kenapa breath prayer. Tanpa kita hirup hadirat Tuhan tiap hari, itu roh kehidupan, roh kebangkitan Yesus, kita nggak hidup, kerohanian kita mati. Yang hidup itu rohaninya atau mati rohaninya. Jadi breath prayers menolong kita dapat terus mempersembahkan hati kita untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama yang ada di sekeliling kita. Karena gerakan breath prayer itu sama, kita gampang berdoa sekarang karena melakukan breath prayer. Kenapa? Karena kita napas terus, kita napas, buang napas, napas, buang napas, napas, buang napas. Nggak bisa kita tarik napas terus tanpa dibuang, tuh nggak mungkin. Oke? Nah, breath prayers itu akan mengingatkan kita gampang sekali. Oh, aku mesti persembahkan hatiku kepada Tuhan loh. Karena dia mau hembuskan cintanya pada kita. Dia mau hembuskan napasnya ke kita. Dia mau hembuskan hidup kebangkitannya pada kita. Supaya kita bisa terima kehidupan, kita bisa terima cintanya, terima kasihnya, terima hadiratnya.
Akibatnya karena kita terima terus kita inhale, kita exhale ke orang lain apa yang kita terima dari Tuhan. So inhale and exhale. Jadi nggak susah berdoa itu karena tiap hari kita juga napas, kita kalau kita kena tekanan besar tarik napas juga. Tapi kita juga mesti buang kan, nggak bisa ditelan terus, right? Nah itu akan membuat kita tidak mungkin nggak ingat berdoa. Breath prayer adalah praktek doa yang sangat sederhana untuk membuat agar ritme tarik dan hembus napas kita menjadi suatu percakapan berkesinambungan, a continuous conversation yang kontinum dengan Allah sepanjang hari. Seperti kita berdialog sama oksigen setiap panjang hari tanpa mikir, tanpa mesti berjuang untuk menghirup oksigen. Demikianlah kita akan menghirup hadirat kuasa kebangkitan Tuhan sebagai kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini tidak seperti ini, saya nggak akan ajarin breath prayer. Peter Scazzero juga nggak akan ngajarin. Karena solitude silence dia akan mulai dengan breath prayer. Karena kita duduk di hadapan hadirat Tuhan. Seperti Mazmur 37 ayat 7a katakan. Berdiamlah di hadapan hadirat Allah. Kenapa? Kita mau inhale. Kita mau hirup napas daripada hidup kebangkitannya Yesus. Dan kita mau exhale. Kita mau hembus apa yang bukan dari Yesus. Atau kita exhale apa yang kita terima dari Tuhan untuk di-share dengan sesama. Jadi sepanjang hari Anda bisa berdoa. Sekarang saya mengerti kan 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa ucap syukur senantiasa karena itulah kehendak Tuhan. Dan dikatakan juga selanjutnya ini ada perintah-perintah kecil-kecil yang banyak sekali. Dan dikatakan di ayat 19 jangan padamkan roh. Ayat 20 jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Oke. Ayat 21 ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22 jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini semua nggak mungkin dapat terjadi jadi kehidupan kita kalau ayat 17-nya kita nggak hidupin. Tetaplah berdoa. Bagaimana itu tetap berdoa sambil kerja, sambil sibuk, lagi rapat ngurusin kerjaan, mutuskin oke nggak negosiasi harganya, boleh nggak dilepasin, terima kerjaan itu apa tidak. Bagaimana bisa melakukan doa, tetaplah berdoa senantiasa di tengah aktivitas? Bisa. Orang Anda bisa tarik napas, selama rapat juga tarik napas. Nah kalau Anda terus tarik napas dan mengingat ritme tarik napas, buang napas ini adalah percakapan dipakai sebagai ritme percakapan kita dengan Allah yang berkesinambungan, yang kontinum sepanjang hari. Oh iya. Aku tarik napas, Tuhan aku tahu Tuhan, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu tinggi sekali nantinya akibat daripada breath prayer. Makanya karena Tuhan hadir di tengah rapat kita, di tengah kerjaan kita, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kerja, dalam decision making, dalam pembelian, dalam penjualan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau mau tahu kehendak Allah itu apa? Anda mesti mengucap syukur. Tapi nggak bisa ucap syukur kalau Anda tidak berdoa. Anda tidak berdoa kalau Anda nggak tahu ritme menghirup napas dan menghembus napas. Anda mesti ikutin ritme hidup ini. Karena itulah ritme doa Anda. Bahkan lagi tidur aja bernapas kok dan bisa buang napas. So jangan padamkan roh, berarti di dalam sistem manusia roh kita yang baru sudah ada ritme napas dan ritme buang napas. Ritme tarik napas, ritme buang napas. Sehingga waktu tidur pun bisa berdoa. Bisa dengar suara Tuhan. Kan, kenapa kok dibilang jangan di situ itu ayat 19 jangan padamkan roh karena rohnya masih hidup. Itu kuasa kebangkitan. Jangan anggap rendah nubuat. Kenapa kok bisa sambil di tengah kesibukan tetap berdoa dengan ritme tarik napas dan buang napas, ritme bernapas doanya. Kok bisa nggak padamkan roh? Of course dong, karena kan Anda menghirup terus urapan Roh Kudus itu. Anda buang terus apa yang bukan dari Yesus. Dan Anda tidak anggap rendah nubuat karena dari waktu menghirup Tuhan, kita bisa mendengar Tuhan. Sebab Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Nantikan apa? Untuk dia bernubuat, untuk dia berbicara dan kita sampaikan itu nubuat. Nah kalau di bahasa Inggrisnya, be still in the presence of the Lord and wait patiently for the Lord. Koma.
Baru lanjutannya janganlah marah. Jadi kalau kita tidak tetap berdoa, tidak menghirup napas Allah, tidak membuang apa yang bukan dari Tuhan dari diri kita, dalam diri kita, kita akan marah. Dan tujuan Anda tarik napas, keluar napas ini dan menghirup napasnya Allah, supaya Anda bisa latihan mendengar suara Tuhan. Pay attention. Kekristenan bukanlah aktivitas yang sibuk. Kekristenan adalah paying attention to God. Nanti kehendak Allah baru dilakukan kalau Allah menyatakannya dan Allah menyampaikan ke kita. Baru nanti kita lakukan bersama Allah. Melakukan kehendak Allahnya juga bersama-sama Allah, bukan jalan sendiri. Nanti kalau susah baru manggil Allah. Salah itu konsepnya. So, dengan praktek setiap hari sesering mungkin, maka kita dapat ciptakan a new habit of practicing the presence of God throughout each day. Jadi dengan praktek setiap hari, sesering mungkin. Kan sepanjang hari itu kan di kantor 8 jam. Bangun pagi kan nggak langsung kantor kan. Kalau seperti saya bangun pagi 4:30. Kemudian day by day itu bisa 1 jam lebih. Kemudian saya sarapan pagi, siapkan kopi, dan kemudian saya baca Alkitab, dengerin Alkitab audible, kemudian setelah selesai makan minum vitamin, suplemen, kemudian duduk lagi, renungkan lagi tadi firman yang kita dengar audible. Ulangi lagi untuk meditasi. Sambil belajar dan mendapat pemahaman baru, tulis di jurnal. Kemudian mengucap syukur pada Tuhan, baru persiapan untuk pergi ke kantor. Nah, semakin sering Anda lakukan, terus siang hari juga diam ketemu Tuhan. Sore hari juga di mobil dalam perjalanan pulang, diam karena ada supir. Anda pun nyupir sendiri juga bisa, Anda ambil slow lane, cari jalur paling pelan di jalanan, dan Anda slowly dengan musik untuk sedimentasi pikiran, sedimentasi emosi, musik yang menenangkan supaya Anda bisa silence and solitude and stillness. Di bahu jalan aja jadi pelan. Oke, Anda nggak tergesa-gesa, nginjak gasnya juga nggak perlu dipaksa, just rolling. Kalau naik mobil hybrid dia jalan sendiri pakai baterai itu. Oke, Anda nggak usah ngegas apapun. Nah, Anda akan bisa dalam perjalanan pulang even with God. Nanti ini akan menjadi new habit. Nah, new habit itu saya anjurkan guru yang paling menolong saya secara bahasa dunia. Ada nggak sih bahasa dunia yang mengajarkan mengenai new habit? Yang ditekankan ini habitnya dulu. Ngerti nggak kata habit? Anda beli buku Atomic Habit. Atom itu kalau Anda sekolah kimia, belajar kimia, atom itu molekul paling kecil. Ya, dalam molekul ada atom-atom gitu. Nah, jadi perubahan-perubahan kecil banget tapi dilakukan tiap hari dari 365 hari 1% aja perubahannya tiap hari. Tapi tiap hari ya, jangan ada bolong-bolong. Tiap hari. Ini akan menjadi cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik. A good habit. Habit itu kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi semua kita udah punya habit. Kecuali pakai habit yang Yesus lakukan, kita akan hidup jadi Kristen dengan bad habit. Tapi kalau kita mau melakukan ikut jalan-jalannya Tuhan, karena Yesaya 55 ayat 8, 9, 10, 11 Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, setingginya langit dari bumi, demikian lebih tingginya rancanganku daripada rancanganmu. Ya udah, nyerah aja, tinggal aja rancangan kita, ikut rancangan sempurnanya Tuhan. Okay? Dan setiap firman yang disampaikan Tuhan akan terlaksana, tidak kembali ke Tuhan, tapi tetap di bumi. Seperti air hujan mengairi bumi, demikian firmanku mengairi hidupmu. Nah, kalau setiap hari melakukan satu kebiasaan baru, misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Terus Anda praktek nih doa bernapas ini setiap hari sesering mungkin, dari 2 kali jadi 3 kali, jadi 5 kali, jadi 7 kali, jadi 8 kali, bahkan 20 kali suatu hari ya, mungkin 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian. Kalau praktek setiap hari, syaratnya menjadi habit itu mesti setiap hari. Makanya sesering mungkin Anda bisa menciptakan kata-kata yang menarik. Kata kerjanya adalah menciptakan. Itu penting tuh, kata menciptakan. Alias
Anda bikin lifestyle baru yang revolusioner. Oke. Nah, pada waktu Anda berubah ngikutin rancangan baru, cara yang baru, habit yang baru, kebiasaan yang baru, itu perubahan satu hari akan menjadi berkat bagi Anda, jadi kado, bukan jadi musuh. Waktu awal seperti musuhan, karena nggak biasa kita. Karena kita semua lahir di keluarga, udah punya habit sendiri yang dibikin oleh keluarga kita. Sekarang jadi pengikut Yesus, jadi anggota keluarganya Yesus, sama-sama jadi anak Allah, bapaknya sama, roh nyawanya sama, pakai Roh Kudus. Kita mesti hidup kayak Yesus. Maka a new habit of practicing the presence of God the Father throughout each day mesti diciptakan. Pakai buku ini deh untuk masuk logikanya Anda, supaya Anda nggak pikir apa sih melakukan aktivitas ini, apa sih artinya. Use this book. 1% kan ya, sebuah sistem revolusioner untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Kalau setiap hari menjadi 1% lebih baik, just one day. Berarti 365 hari Anda dijamin per tahun akan menjadi 37% atau 36,5% lebih baik. Dan saya sudah 6 tahun belajar EHS melalui day by day, namanya day by day, tiap hari kan. Oke. Tiap hari dalam sehari itu sesering mungkin. Ini udah lagi practicing habit nih. Karena alat buku ini. Berarti saya lagi menciptakan sistem revolusioner. Untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Lebih seperti Yesus setiap hari. So in 1 year pasti dijamin. Tidak usah lulusan universitas PhD. Gak perlu S3. Oke? Cukup jadi pengikut Yesus seperti anak kecil imannya. Anda akan tiap tahun bertambah baik 37%. Kalau setahun 37% berubah, kira-kira 20 tahun atau 10 tahun kemudian Anda berapa persen berubahnya? 370%. Itu kan udah di atas 100% berubahannya. Berarti sudah menjadi habit. Beli buku ini, Anda bisa beli, ini bahasa Indonesia ya, memang judulnya bahasa Inggris, tapi sudah bahasa Indonesia. Oke? Kalau itu an easy way, ini cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Itu yang diajarkan, kenapa kita mesti belajar genogram, supaya kebiasaan buruk 4 generasi keluarga kita yang diwariskan ke kita karena kita lahir dari DNA mereka, itu bisa diubahkan melalui menciptakan kebiasaan baru ini. Breath prayer is the easiest thing to do untuk datang ke hadirat Tuhan. Tidak perlu ke KKR, tidak perlu ke seminar untuk minta diisi, ditumpangi tangan. Bahkan kita hamba Tuhan mesti hati-hati dikasih tahu sama Paulus, jangan buru-buru ketumpang tangan loh, bahaya loh. Bisa transfer, you know. Nah, supaya Anda tidak perlu ke transfer sama roh yang tidak berkenan, Anda tiap hari breathing, breathe out, breathe in, oke? So, seorang dapat menjadi seorang leader. Craig Groeschel ngomong ini. Dan Craig Groeschel interview si James Clear, penulis buku ini. Di podcastnya dia. Anda bisa ambil Craig Groeschel podcast. Dan Anda lihat dialog 4 sesi kalau nggak salah episode. Di mana James Clear diinterview sama Craig Groeschel. Bayangin hamba Tuhan menginterview. Bukan hamba Tuhan. Bahwa seseorang dapat bisa menjadi seorang leader. Bukan karena pintar, bukan karena genius. Tapi seseorang dapat menjadi seorang leader dari seorang biasa-biasa. Itu sama dengan seorang yang berpengaruh jika bisa menciptakan perubahan kecil-kecil secara kontinum setiap harinya. So learn to start bikin perubahan kecil-kecil aja. Jangan terlalu GR ini ya. Saya ambil nih tulisan dari James Clear, tulisan dari James Clear. Yes, saya mau tutup dengan ini. Dia ngomong kayak gini nih. Ada 9 best lesson from the book. 9 pelajaran yang baik dari buku ini, dari buku Atomic Habit. Dia berkata seperti ini, bahwa good habits make time your ally. Bad habits make time your enemy. Kalau kita bikin habit baru yang Tuhan Yesus bikin, terus kita jadi bikin itu jadi habit kita. Good habit di waktu yang kita korbanin untuk melatih good habit dengan melakukan breath prayer, itu menjadi sekongkolan kita yang baik, partner kita yang baik, become an ally. Tapi kalau bad habit dibiarin,
waktu yang kita lewati berpuluh-puluh tahun ini aja, pandemi udah masuk ke tahun ke-2,5 ya. 2,5 tahun ini akan menjadi tahun yang paling buruk loh, karena Anda hidup pakai bad habit. So, saya mau tutup dengan pernyataan ini bahwa doa pernapasan di dalam Alkitab kita, doa itu sama dengan carang anggur yang tetap tinggal di pokok anggurnya. Tetap tinggal di dalam aku. Oke? Dan aku diam tetap di dalam kamu. Maka kamu akan minta apa saja pasti kamu terima. Of course dong, orang nempel kok. Karena akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Setiap rantingku yang tidak berbuah akan dipotong Bapakku. Setiap ranting yang berbuah pasti dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Jadi dipotong itu bukan artinya dibenci. Kadang-kadang supaya berbuah lebih banyak, ditrim ya kalau bahasa Belandanya. Nah ayat 4 sebagai penutup, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Of course dong, kalau dia pokoknya, caranya tergantung sama pokoknya. Saluran nutrisinya tergantung semua dari pokok. Of course caranya hidup. Tapi kalau caranya putus, ya gak dapat apa-apa. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ya kita doa ya. Kami hirup hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengisi kami sebagai carang-Mu. Mengisi hidup kami sebagai carang-Mu. Supaya carang ini bisa menggantungkan buah-buah kebenaran-Mu. Buah-buah pertobatan-Mu. Buah roh-Mu kasih. Selama aku tetap tinggal di dalam-Mu. Dan kau tetap di dalam aku. Karena aku hirup senantiasa napas kehidupan-Mu. Maka kita pasti berbuah. Dan waktu kita berbuah banyak, kita murid Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu ada terang. Di dalam hadirat-Mu ku datang. Ada lagu yang bisa ku persembahkan. Ada kehidupan kekal, bukan kematian. Di situ kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya menguatkan Anda semua miliki buku EHS. Anda berjalan seperti ini. Ini akan menjelaskan secara logika. Ini spiritual, ini spiritual. Dan logikanya akan mengajarkan the why. Karena kalau ngerti itu gampang sekali lakukan. Lama-lama kalau Anda melakukan habit, of course Anda punya ritme hidup bersama Tuhan. Ritme hidup sama dunia ditinggal, ritme hidup sama Tuhan diciptakan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menutup acara ini dengan mengingatkan diri kita how much we need the presence of God. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu. Ingat kita menghirup napasnya. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. In your presence there is light, expressions of your light, revelation of your power and might. In your presence a love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence I can bring. In your presence I can bring a love song offering. I'm in the presence of my King. Tuhan berkati, sampai kita berjumpa lagi di hari Sabtu. And make sure Anda praktekkan breath prayer. Semua caranya sudah tertulis di buku Day by Day. Anda yang sudah miliki bisa lakukan itu. God bless you.